Manusia yang mempunyai cinta kasih, yang melumpuhkan anak-anak karena engkau terlalu cinta. Engkau lumpuh, engkau membius, engkau memanja, engkau merusakkan anak. Jadi anak saya, jangan harap saya akan memanja. Jadi pendeta-pendeta di bawah saya, jangan harap saya akan memanja. Siapapun perlu saya disiplin. Tidak perlu dia paling saya sayang. Tetap inilah cara Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tapi cintanya bukan bersifat destruktif. Memanja, mentidurkan, memanja atau membius. Tidak. Cintanya adalah cinta yang mendorong kita berjuang. Engkau aku cintai. Tapi aku memberikan tanah. Engkau mesti perang. Engkau mesti berdarah baru dapat tanah itu. Yosua, engkau orang yang paling saya cintai. Engkau paling perkasa, paling beriman. Tapi engkau sudah tua, masih banyak belum dapat. Saudara-saudara, kalau gereja merayakan hari ulang tahun, selalu dicantum berapa banyak pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Seluruh buku dia memuliakan manusia. Seluruh buku memuliakan manusia. Tetapi jarang gereja mengatakan, kita sudah 50 tahun, masih begitu sedikit yang dikerjakan. Di Johor Baru, kata gereja Presbyterian, pada waktu ulang 100 tahun undang saya berkhotbah. Di dalam saya khotbah saya tanya satu hal. 100 tahun sudah bangun berapa pos Injil? Sudah mendirikan berapa cabang? Ketua majelisnya berdiri menjawab dengan bangga. Sudah 2. 100 tahun sudah 2. Dia kira saya akan puji dia. Karena memang ada yang 200 tahun belum 1. Jadi dia 100 tahun 2. Saya bilang sudah 2. Bukan sudah 2. Hanya 2. Begitu sedikit. Engkau gereja yang kurang rajin. Setelah saya ngomong gitu mereka malu sekali. Lalu sesudah malu dah bertobat. Tulis di dalam buku notulen setelah itu majelis berapat. Selama ini tidak pernah kita dipermalukan oleh pendeta tamu seperti Stephen Tong. Maka majelis memutuskan selama-lamanya tidak undang dia lagi khotbah di gereja ini. Apa saya ingin diundang? Apakah saya perlu diundang? Gereja yang hanya 200 orang, 100 tahun cuma 2 cabang. Lalu kalau tadi diundang saya rugi. Saya mau kasih waktu itu karena saya masih memberikan waktu. Bukan saya ingin. Beberapa tahun kemudian pendeta yang marah sama saya. Itu diusir karena hidup tidak beres. Nah majelis yang malam banyak yang mati. Lalu yang muda mengatakan, justru kalimat itu yang kita perlu. Tolong dong, undang Stephen Tong balik lagi. Saudara-saudara, kalau di dalam buku Tuhan, aku tidak pakai Stephen Tong lagi. Itu saya takut. Kalau daripada buku majelis, yang tulis bisa mati kok. Akhirnya saya diundang lagi. Saya tidak mau untuk gereja itu. Saya gabung. Sudah saya gabung, saya minta tempat yang paling besar dipakai. Kalau enggak, saya enggak datang. Lalu mereka pakai lapangan besar. Di mana? Di pinggirnya Istana Sultan. Dan saya rasa speaker mesti begini baru orang bisa dengar. Akhirnya speaker Kristen menuju ke Istana Sultan. Persis arahnya ke kamar tidurnya Sultan. Wah akhirnya bagaimana? Mereka mengatakan tidak bisa. You mesti pindah. Speaker bilang. Apa terjadi saudara-saudara? Beberapa hari itu kebangunan rohani berjalan. Sultannya lagi mengunjungi negara luar negeri. Jadi kamarnya kosong. Speaker tetap menghadap situ. Begitu banyak hal mustahil. Tapi itu perjuangan. Bisa. We are doing mission impossible. We are doing difficult job. We are doing heavy duty responsibility. Tetapi ini cara Tuhan. Saudara-saudara. Baru sekarang saya kembali ke ayat-ayat yang kita baca. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahnya. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Apakah baik? Sebenarnya di sini puji-puji tidak kerja. Berbahagia di rumah Tuhan. Di tempat di mana Tuhan berkuasa. Di situ engkau taat keberkuasaannya. Dan di situ engkau mengetahui kemuliaan hanya untuk dia. Bukan untuk engkau. Itu artinya. Bukan berarti terus sebenarnya di rumah Tuhan nyanyi terus nyanyi. Itu berbahagia. Tidak. Di rumah Tuhan. Di tempat Tuhan berkuasa.
Di tempat engkau takluk kau berkuasa. Dan di tempat engkau memuliakan kembali kepada yang berkuasa. Itu artinya. Nah, orang-orang seperti ini, berbahagialah manusia yang berkekuatan di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Terjemahan yang lain, berbahagialah mereka yang hatinya terus merindukan jalan raya menuju Sion. Berziarah. Berziarah itu pergi ke tempat yang suci. Lalu di situ berbakti. Perjalanan ke tempat suci namanya berziarah. Maka terjemahan kitab suci yang lain mengatakan, berbahagia mereka yang merindukan jalan raya menuju Sion. Menuju Sion. Orang Islam kemana saja perlu satu panah menuju kiblatnya ke Mekah. Kadang-kadang saya sedikit khawatir ke merek sedikit, bukan ke Mekah. Bisa ke Moskow itu. Tapi hati mereka betul-betul motivasinya mau berdoa ke situ, beribadah ke situ. Nah, ini artinya sama. Orang yang jiwanya merindukan menuju ke jalan raya ke Sion. Sion bukit yang dipilih. Sion tempat yang ada bait Allah. Sion tempat menyimpan perjanjian Allah. Peti perjanjian. Daripada kejujuran kesetiaan Allah. Sion tempat pengaliran darah. Sion tempat memberikan korban. Berbahagialah orang yang merindukan jalan raya berziarah menuju kota Sion. Saudara-saudara, aku ingin berjalan ke sana. Aku ingin menemukan Tuhan. Orang yang setiap hari ingin berjumpa dengan Tuhan. Kerja apapun minta bagaimana pandanganmu Tuhan. Bekerja apapun bagaimana pendapatmu Tuhan. Itu namanya orang yang ingin berziarah. Ingin menuju ke jalan raya yang kepada Sion. Berbahagialah. Dan mungkinkah mereka? Mereka hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Trust in the Lord. Only in His power. By His strength. Hanya dengan kekuatan daripada kuasa Tuhan. Engkau baru bisa hidup arahnya kepada Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup mencari papar dan muka Tuhan. Saya berkali-kali berkata, mengapa banyak hamba Tuhan gagal? Karena mereka mencari muka orang kaya. Mencari muka orang berkuasa. Bukan mencari muka Tuhan. Tuhan berkata, seek ye after my countenance and my power. Carilah mukaku dan carilah kuasaku. Dua hal ini. Kerja apapun lihat apakah Tuhan senang. Apakah yang menjadi pengutaraan ekspresi parasnya. Kalau engkau melihat Tuhan lagi senyum, engkau pasti kerja dengan lega. Kalau Tuhan lagi geleng kepala, berhenti kerja. Karena bukan menyenangkan dia. Saudara-saudara sekalian, seorang yang bisa menilai dari paras Tuhan akan apakah derajat hidup dia diterima atau tidak. Itu orang berbijaksana. Seorang pendeta yang tidak peduli siapakah orang dunia senang atau tidak senang. Tapi terus berpikat kepada paras Tuhan yang bereaksi tentang pelayanan. Itu pendeta yang baik. Saudara-saudara. Terus kembali kepada muka Tuhan. Kembali kepada paras Tuhan. Tahu Tuhan senang atau tidak. Kalau engkau selalu hanya menyenangkan Tuhan. Selalu hanya berkenan kepada dia. Selalu hanya melihat parasnya. Nah, apa yang kau kerjakan jarang bisa salah. Saya sebagai pemimpin. Saya takut saya mengambil keputusan salah. Lalu pengaruhi seluruh jemaat. Itu sebab saya gemeter. Saya terus harus lihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Apakah saya masih berjalan di dalam jalur yang diberkati oleh Tuhan. Apakah saya berjalan berkenan kepada muka, kepada hatinya. Seek ye after my countenance. Seek ye after my power. Ini dua hal menjadi sasaran bagaimana kita melayani. Saudara-saudara, banyak sekolah teologi menghasilkan orang yang kurang dipakai Tuhan. Karena apa? Yang dicari bukan paras muka Tuhan. Yang dicari adalah gelar. Yang dicari adalah titel. Yang dicari adalah ilmu. Dan tidak peduli Tuhan senang tidak senang. Saudara-saudara. Waktu saya sekolah teologi. Saat saya harus berkhotbah. Saya letakkan pelajaran. Saya pergi berkhotbah dulu. Baru pulang belajar lagi sampai malam.
Tapi waktu saya lihat banyak rekan saya tidak. Waktu besok ada ujian dia ketakutan. Suruh orang lain ganti dia khotbah. Ini dipentingkan. Lambat laun pelajarannya baik. Tapi kesempatan-kesempatan itu sudah tidak ada, lolos. Dia tidak tahu berapa banyak berkat yang dibuang. Kalau ada kesempatan, ada kewajiban yang berat. Pak Stephen Tong, kita harap you kerjakan. Saya lihat masih mungkin saya iakan. Kalau tidak mungkin, saya tidak iakan. Dan tidak mungkin itu, kenapa tidak mungkin? Saya harus menilai di hadapan Tuhan. Hal yang tidak bersifat membangun saya tolak. Hal yang mungkin strategis, sifat membangun, dan saya harus taat kepada Tuhan. Bagaimana sulit saya jalankan? Dengan demikian hanya menyenangkan Tuhan, hanya bersandarkan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan baik. Saudara-saudara, mereka yang bersandar kepada Engkau, berbahagialah. Mereka yang menuju kepada Sion, berbahagialah. Mereka merenungkan jalan raya menuju kota Sion, berziarah, berbahagialah. Sesudah itu, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, ini istilah kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jelas. Saya kasih tahu ya, penjelasan dari terjemahan lain. Waktu mereka melewati lembah berpenuh air mata, maka mereka akan melintasi dan berubah lembah itu menjadi lembah mata air. Ini persis lembah air mata menjadi lembah mata air. Semua 1, 2, 3. Lembah air mata menjadi lembah mata air. Indah luar biasa. The valley of the tears will be the valley of spring. The valley of tears will become the valley of spring. Jadi air mata itu berlinang-linang karena susah, karena sedih, karena mengalami tangisan, ratapan, pengalaman pahit. Dan air mata itu yang menjadi kesusahan ekspresimu, menjadi suatu berkat sumber daripada air mata menjadi mata air untuk orang lain. The suffering you experience become the blessing for others. Saudara-saudara, mengapa banyak orang menjadi berkat? Mengapa kita senang orang memberkati kita? Karena orang yang sebelum memberkati kita diberikan Tuhan sengsara penderitaan yang besar yang mereka bukan secara alami. Mereka melintasi dan mereka kalahkan. Oh, ini ayat saya sangat cintai. Ayat yang sangat indah. Lembah air mata akan menjadi sumber mata air. Lembah air mata menjadi sumber mata air. Siapa yang tidak senang mata air? Apalagi engkau berjalan terus menerus di tengah padang belantara, padang pasir yang sudah aus akan mati. Mendadak engkau melihat ada air yang keluar. Tidak berhenti-henti. Lalu engkau ambil untuk minum. Ambil lagi untuk minum. Tidak habis-habis. Karena itu mata air. Maka engkau berkata, berhenti dalam air mata. Karena ketemu mata air. Bahasa Indonesia indah ya? Tidak ada nih. Itu the eye of water and the water of eye. Tidak ada itu. Bahasa Inggris tidak ada itu. Your tears become spring. Air mata menjadi mata air. Bagus tidak? Saudara-saudara, siapakah manusia yang paling manis? Adalah manusia yang paling banyak nangis dulu. Siapakah manusia paling menghibur? Adalah manusia yang paling sulit dihibur dulu. Siapa manusia mempunyai gaya hidup? Adalah manusia yang dulu mendapatkan penindasan dan kuasa kematian yang paling hebat. Saudara sekarang menderita. Saudara dihina, difitnah, diumpat, diejek, dianiaya, disalah ngerti, dibuang. Tidak apa-apa. Tapi engkau jangan menjadi aneh. Sudah dibuang, dihina. Akhirnya engkau, kalau kini dunia jahat, saya akan membalas. Itu dipakai setan. Manusia yang lain tidak baik sama saya. Tidak apa-apa. Saya akan menjadi baik kepada orang lain. Manusia yang jahat kepada saya, tidak apa-apa. Saya mengetahui
pernah dijahati itu tidak enak, saya akan baik kepada orang lain. Nah saya belajar itu. Saya umur 3 tidak ada apa-apa. Saya sangat mengasihi, mengerti kesulitan orang anak-anak yang tidak ada ayah. Saya pernah miskin. Saya mengerti orang kalau miskin bagaimana. Orang kalau kepicikan, kesulitan, kalau tidak ada uang sulit sekali itu mau gila. Bagaimana ya? Saya coba mengerti dia. Tapi pengertian itu tidak menjadikan dia lumpuh, tidak berjuang. Dan perjuangan juga tidak menjadikan dia menjadi kering, tidak dibantu. Sambil bantu, saya sambil mendorong, sambil mengerti, sambil memberikan tandangan, sambil melatih, sambil menghibur. Nah ini keadilan dan cinta kasih Allah kalau dua bisa bertemu dengan harmonis dan baik. Itu namanya bijaksana. Akibat dari keharmonisan pertemuan keadilan dan cinta kasih itu menghasilkan kuasa yang abadi. Tuhan pernah membiarkan engkau berair mata tidak habis-habis. Dan akhirnya Tuhan akan merubah menjadi mata air yang tidak kering-kering. Tuhan membiarkan engkau mengalami susah-susah yang berat sekali. Tidak apa-apa. Tuhan akan merubah menjadi engkau menjadi penghibur untuk orang-orang yang berada di kesusahan yang tidak habis-habis. Engkau kuasanya. Saya dulu pernah bicara sama mama saya. Ma, kalau engkau sudah menjadi janda, mungkin Tuhan mau pakai engkau menghibur orang janda. Karena orang-orang lain yang tidak pernah menjadi janda sulit menghibur orang janda. Tetapi susahnya adalah kita kalau sudah susah, kita jeremus di dalam susah, mati di dalam lembah air mata. Akhirnya sudah mati dalam lembah air mata. Kita mati masuk kuburan dengan penuh sungut-sungutan dan penuh dengan omel-omelan. Itu salah. Semua yang kita alami di dalam kesulitan-kesulitan adalah supaya kita mempunyai kesempatan mengalahkan kesulitan. Saya tidak berbau loh. Tidak berbau apa? Tidak berbau dianiaya atau diejek, difitnah atau miskin. Lalu menjadi orang yang tidak ada tulang. Tidak. Saya pernah miskin sekali. Tapi saya tidak berbau miskin. Saya pernah dihina sekali. Tapi tidak berbau menghina. Saya pernah menjadi yatim piatu. Tidak menjadi orang yang mengejek orang miskin atau orang piatu. Tidak. Saya tidak hina. Saya mengasihi mereka. Saya pernah banyak kegagalan. Tapi saya tidak menghancurkan atau menghina orang gagal. Saya berusaha membangunkan mereka kembali. Nah itu namanya kemenangan yang berkelebihan. Sudah menang masih mempunyai kelebihan. Itu baru namanya hidup berkelimpahan. Satu kali olimpiade. Seorang lari mestinya 5 kali keliling sudah selesai. Dia 6 kali. Sehingga orang bilang, loh kok belum selesai ya? Oh dia masih kalah sama orang lain. Padahal liverynya mengatakan, dia sudah selesai. Loh kenapa dia lari lagi 1 kali? Membuktikan masih kuat. Ada yang lari sampai selesai. Pak, semaput masuk rumah sakit. Dia lari sampai selesai. Masih 1 kali. Itu namanya hidup berkelimpahan. Hidup kelebihan. More than victory. More than a conqueror. Lebih daripada menang. Semua lebih dari menang. Di Alkitab itu ada ayat-ayat yang menyatakan apakah lebih daripada menang. Dan satu kasus yang paling indah. Yaitu mereka memperangi orang Filistin. Dengan menunggangi orang Filistin. Perang lagi sama orang Filistin. Apa artinya? Orang Filistin itu tinggi-tinggi, gede-gede. Orang Israel kecil-kecil. Tapi dia sedang mengalahkan satu Filistin. Lalu tunggang di atasnya. Jadi lebih tinggi dari mereka. Ya. Lalu bawahnya itu bukan kuda, orang. Orang perang naik kuda. Dia orang perang naik orang. Naik orang apa? Bukan orang Israel tumpuk di atas orang Israel memerangi. Orang Israel menumpuk di atas orang Filistin memerangi orang Filistin. Itu namanya lebih dari menang. Lu sudah kalah jadi kudaku. Ayo. Ya enggak buat dong jadi kudanya. Ditunggangi. Kalau sudah tunggang di atas orang Filistin yang tinggi. Jadi lebih tinggi. Meskipun aku pendek sekarang lebih tinggi kan. Karena apa? Karena lu di bawah gua. Lalu perang siapa? Perang orang Filistin. Oh enggak mau saya. Enggak bisa. You mesti taat. Karena aku sudah menang kepada engkau. More than conqueror. Kitab suci ini ajaib ya. Banyak hal yang lucu sekali. Yang bagus sekali. Saudara-saudara. Engkau ada air mata. Saya ada. Engkau susah. Saya susah. Engkau miskin. Saya miskin. Tapi justru Tuhan bisa memakai orang miskin, orang lemah, orang bodoh untuk mempermalukan mereka yang kaya dan berkuasa. Ini kali dalam kesaksian saya dengar Matius
Pendeta Matius Mangentang. Dia sudah mempunyai sekolah teologi dari nol menjadi muridnya 1.200. Lalu saya tanya dia. Dia waktu masih muda, baru lulus UI, dengar khotbah saya, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya tidak seperti Stephen Tong. Stephen Tong bisa khotbah keliling kota-kota paling besar di dunia. Saya nanti akan keliling desa-desa di Indonesia. Lalu dia sudah mendirikan sekolah teologi yang murid-muridnya sekarang sudah mendiri 7.000 tempat pos-pos Injil di desa-desa. Dia mengharapkan 700.000 desa dilayani oleh sekolah dia di Jakarta ini. Saya tanya dia, sekarang 1.200 murid, perongkosan berapa? 350 juta. 350 juta. Setiap bulan. Siapa konglomerat yang bisa membayar 1.200 orang makan dengan tidak ada usaha, tidak ada deposito di bank, tidak ada dukungan janji misi dari luar negeri. Saya kira Matius lebih kaya daripada orang kaya. Siapa yang perongkosan setiap bulan lebih 350 juta? Coba angkat tangan. Engkau yang ada usaha besar, hanya egois tok, cari uang untuk dirimu tok. Dia harus membiayai 350 juta demi pekerjaan Tuhan. Dia tidak lulusan luar negeri. Dia tidak gelar tinggi dari teologi atau doktor apa. Dia seorang yang mempunyai iman, percaya karena apa? Waktu dengar firman Tuhan, dia percaya itu benar. Percaya firman Tuhan, itu betul. Saya berkali-kali bilang, jangan takut, sadar Tuhan. Dia bilang, Patong, kalimat itu semua saya cerna. Jangan takut, sadar Tuhan. Sampai sekarang saya juga bingung. Uang dari mana bisa setiap bulan cukup? Bingung. Itulah orangnya. Kalau Indonesia ada 100 orang seperti dia, kita tidak usah takut. Meskipun tidak ada missionary, tidak ada orang hebat dari luar negeri membantu kita. Kita akan berdiri. GRII tergantung orang yang beriman menjadi pemimpin. Tetapi pendeta-pendeta yang hanya lihat sulit. Lalu beri alasan karena ini sulit itu maka saya tidak berkembang. Saya tidak suka dengar. Karena yang menjadi muridku banyak belum menurun jiwaku. Banyak orang di luar sudah mengadopsi jiwaku. Itu muridku yang tidak masuk sekolahku. Saudara-saudara sekalian. Biar suara-suara ini menjadi kekuatan mendorong kita menghadapi tahun 2005. Engkau melewati lembah air mata. Tidak apa. Tuhan sanggup merubahkan dia menjadi lembah mata air. Dan yang menjadikan itu di sini adalah aktifnya orangnya, bukan Tuhannya. Berarti manusia yang pernah menangis akan merubah lembah itu menjadi lembah mata air. Mereka yang merubah. Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Bukan tunggu Tuhan bekerja. Bukan secara demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadapi Allah di Sion. Kalimat ini di dalam terjemahan lain. Mereka berjalan di atas kekuatan. Ditambah kekuatan. Dan mencapai Sion. Bertemu dengan Allah. Itu namanya betul-betul jarah. Mereka itu berjalan strength on strength. Strength on strength. Semua orang tahu makin jalan makin capek. Apalagi Sion itu di bukit. Jadi mereka makin lama makin naik makin mengeluh. Makin capek. Makin menggah-menggah. Tapi di sini jangan. No. They walk up to Zion. Strength on strength. Herannya. Di dalam pelayanan hidup. Di dalam pelayanan organik. Lain sama pelayanan fisik. Fisika mengatakan kekuatan dikurangi makin lemah. Tapi rohani makin pakai makin kuat. Makin pakai makin kuat. Apa artinya? Malam ini, hari ini. Saya memberikan satu perumpamaan. Lalu saya selesai. Tangan kanan, tangan kiri. Sama kerjanya. Sama enggak? Jabat tangan, tangan apa? Kanan. Tulis tangan apa? Kanan. Angkat barang tangan apa? Tangan. Kalau pukul anak tangan apa? Tangan kanan. Tangan kanan ini repot, sibuk. Tangan kiri eng botau lo.
Waktu jabat, puji Tuhan, aku ndak usah kerja. Waktu tulis, lu capek dewe, aku ndak peduli. Waktu angkat-angkat, lu kan kanan. Jadi kiri ini tangan bangsawan. Kanan tangan kuli, semua 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kuli. Tangan kiri, tangan bangsawan. Ada juga yang terbalik, sekarang kita ambil umumnya saja ya. Jadi tangan kanan kerja terus. Sudah 20 tahun, 30 tahun. Saya mau tanya, tangan kanan sama tangan kiri kuat mana? Ayo, kuat mana? Kalau saya sih tangan kiri lebih kuat. Dari dulu saya kerjanya tangan kiri lebih berat. Jadi tangan kiri lebih kuat. Tapi biasanya tangan kanan. Kenapa? Yang kerja berat makin dikasih kekuatan. Yang terus kehilangan kekuatan ditambah kekuatan. Ini namanya dalil hidup. Tapi kiri yang tidak kerja justru tidak adil. Dikasih cincin. Kasih berlian. Ini betul bangsawan loh. Sudah tidak kerja berlian. Sudah kerja, tidak ada apa-apa. Kosong keringet tok. Tapi saudara, di Indonesia ada keadilan yang luar biasa di luar dada. Tangan kiri yang begitu bangsawan, begitu nikmat. Sabar dari pegang kotoran 1 kali. Kamu cebok pakai tangan kiri, tangan kanan. Itu namanya hukuman. Lu enak aja, ndak kerja. Lu ndak tulis, ndak angkat. Oke, cebok. Nah, itu dihukum di situ. Nah saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, di gereja juga hanya ada 2 macam orang Kristen. Sebab yang kerja melayani, sibuk kerja, layani, sibuk memberi. Akhirnya dia jadi orang yang terus kerja. Sesudah terkerja, makin kuat, makin lemah, makin kuat. Tetapi yang pakai berlian, yang manja, cebok. Saudara-saudara, sekarang saya tanya, pada tahun baru ini mau engkau berjanji, Tuhan, saya mau di atas kekuatan ditambah kekuatan sampai berjumpa dengan Tuhan. Mau gak? Di sini Tuhan memberkati kita. Ini berita tahun baru. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkatilah kami, berkati apa yang kami dengar, berkati apa yang kami lihat, dan berkati apa yang kami kerjakan, sesuai dengan ketaatan kepada pimpinan-Mu yang kudus. Berkati tahun ini, mulai hari-hari ini, sampai pada akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.